Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Oke, eh, sebelumnya saya mau minta maaf kalau seandainya eh, selama KBM kita malam ini nanti ada selingan suara batuknya ya. Malam ini kita masih berkutat dengan latihan soal aja dulu karena materi kita sebenarnya udah selesai. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu untuk PPKN dulu. Di sini nanti ada beberapa soal multiple choice. Nanti di sini teman-teman tinggal jawab A, B, C, D atau E ya. Untuk soal nomor 1 kita langsung aja. Ideologi adalah kesadaran palsu. Pendapat ini dikemukakan oleh A, B, C, D atau E. Mbak Uli C, kalau yang lain Mbak Rofi A. Paragraf apa mbak? Nggak ada paragraf, ini kita soal PPKN dulu. Kayak tadi Mbak Uli jawab C, Mbak Rafi jawab A, Mbak Kris jawabannya A. Oke, untuk soal nomor 1, ideologi adalah kesadaran palsu. Itu adalah pendapat dari A. Karl Marx ya. Terus selanjutnya nomor 1 yang benar selamat ya. Yang belum, ayo semangat lagi. Untuk nomor 2, kemampuan ideologi untuk mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat merupakan salah satu dimensi ideologi, yaitu realita, idealisme, normativitas, relativitas atau fleksibilitas. Mbak Rafi E, Mbak Uli A, Mbak Uli A, Mbak Rafi E, yang lain? Oke, untuk soal nomor 2, kemampuan ideologi untuk mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat merupakan salah satu dimensi ideologi, yaitu E ya, jawabannya Mbak Rofi benar, yaitu fleksibilitas. Waalaikumsalam Mbak Keish. Untuk soal nomor 3, pokok persoalan yang dibahas dalam masa sidang 1 BPUPKI adalah A. Hubungan negara dengan agama, B. Rancangan hukum dasar, C. Wilayah negara, D. Bentuk negara atau E. Dasar negara. Untuk soal nomor 3, Mbak Rofi, Mbak Uli jawabannya B.
Mbak Mei jawabannya juga B. Oke, jawabannya semua kompak B ya. Kita lihat. Untuk soal nomor 3, pokok persoalan yang dibahas dalam masa sidang 1 BPUPKI itu adalah E ya, dasar negara. Ayo, kurang tepat ya. Kita coba lagi. Nomor 3 E ya, dasar negara. Untuk soal nomor 4, Piagam Jakarta disusun oleh wakil golongan kebangsaan dan Islam yang tergabung dalam A. Panitia Dasar Negara, B. Panitia 8, C. Panitia 9, D. Panitia 11, atau E. Panitia Perancang UUD. Mbak Mei B, Mbak Rofi A. Oke, untuk soal nomor 4 itu yang benar adalah jawabannya C ya, Panitia 9. Jadi Piagam Jakarta itu disusun oleh wakil golongan kebangsaan dan Islam yang tergabung dalam Panitia 9. Selanjutnya untuk soal nomor 5. 3 fungsi pokok Pancasila adalah A. Pandangan hidup, tujuan hidup, dan nilai hidup. B. Pandangan hidup, ideologi dasar negara. C. Lambang negara, jiwa bangsa atau ideologi. D. Dasar negara, lambang negara, pertahanan negara. Atau E. Pemersatu, penguat, pengkokoh. Untuk nomor 5, fungsi pokok 3 fungsi pokok Pancasila. Nomor 5, ada yang bisa menjawab? Mbak Purwi D. Mbak Uli jawabannya D. Mbak Mei A. Oke. Untuk soal nomor 5, fungsi pokok Pancasila, Mbak Keis jawabannya A ya. Nomor 5 itu adalah 3 fungsi pokok Pancasila itu B. Pandangan hidup, ideologi, dan juga dasar negara. Masih pada kurang tepat ya. Ayo semangat. Yang nomor 6, bangsa kita tidak dapat menutup diri dari pengaruh budaya yang datang dari luar. Yang penting bagi kita adalah A, B, C, D, atau E.
Iya Mbak Rofi yang bener ya B. Oke, nomor 6. Ayo kompakan semua yuk jawabannya yang sama gitu, yang sama yang bener. Bangsa kita tidak dapat menutup diri dari pengaruh budaya yang datang dari luar. Yang penting bagi kita adalah Mbak Rofi A. Yang lain? Oh, mau dinaikin? Oke, bisa Mbak. Udah ada 2 jawaban, A dan D. Yang lain gimana? Mbak Rofi D. Ganti ya. Oke, nomor 6. Yang penting bagi bangsa kita adalah, benar ya jawabannya D, yaitu menyerap kebudayaan dari luar yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Mbak Tes jawabannya kurang tepat ya. Nomor 6 yang benar adalah D ya. Nggak apa-apa, kita berlatih lagi. Sekarang soal nomor 7. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Apa maksud ungkapan di atas? A, B, C, D, atau E? Mbak Purwi B. Kalau yang lain? Gimana, selain Mbak Purwi ada yang mau memberi jawaban? Mbak Mai juga B, sama ya jawabannya sama Mbak Purwi. Mbak Rofi B. Oke, kalau soal nomor 7, maksud ungkapan tersebut artinya adalah A ya. A itu adalah memberikan cara khas bagi bangsa Indonesia. Oke, masih belum tepat ya, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke next soal. Nomor 8. Secara yuridis, konstitusional dasar negara Pancasila lahir pada tanggal A, B, C, D, atau E? Mbak Purwi E, 18 Agustus 45. Yang lain?
Mbak Kris juga E. Mbak Mei C. Masih ada? Oke, untuk soal nomor 8, secara yuridis konstitusional dasar negara Pancasila lahir tanggal 18 Agustus 45. Yang benar E ya. Ayo Mbak Mei, lebih semangat lagi Mbak Mei. Nomor 9, suatu model atau pola pikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut pola, strategis, paradigma, rencana, atau upaya pembangunan. Gimana nomor 9? Nggak ada yang jawab nih, nomor 9. Oke, Mbak Kris nomor 9, Mbak. Lanjut ke nomor 9 ya. Mbak Mei nomor 9 jawabannya B. Oke, yang lain? Mbak Kes C. Oke, dua jawaban berbeda. Yang lain? Mbak Kris dan Mbak Purwi A. Oke, nomor 9. Suatu model atau pola berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan itu disebut sebagai paradigma pembangunan. C ya, yang benar ya. Yang betul, ayo semangat. Yang masih salah, tambah terus semangatnya ya. Oke, nomor 10. Pembangunan nasional merupakan usaha bangsa untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain. Ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional merupakan A, B, C, D, atau E. Mbak Kes B, emansipasi bangsa. Mbak Kris E, globalisasi. Yang lain?
Mbak Mei A, Mbak Purwi C. Oke. Cobanya macam-macam ya. Oke, nomor 10. Itu menunjukkan bahwa pembangunan nasional merupakan B ya. Emansipasi bangsa. Semangat ya. Next, kita masuk ke soal nomor 11. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang berlandaskan paradigma Pancasila dimaksudkan agar A, B, C, D, atau E. Nomor 11. Mbak Keis B, Mbak Purwi A. Oke. Ini yang lainnya mana nih? Tiba-tiba kok menghilang? Mbak Mei A. Yang lain? Kenapa dari tadi yang jawab cuma itu aja ya? Nomor 11. Benar ya, nomor 11 ya. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang berlandaskan paradigma Pancasila dimaksudkan agar B, terwujudnya masyarakat yang maju. Jawabannya meleset semua nih. Oke lah, tak apa-apa ya. Masih ada soal lainnya. Masuk ke soal nomor 12. Iya Mbak Keis bener ya. Mbak Keis ini kayaknya lagi semangat nih. Untuk nomor 12, agar pembangunan dapat terarah dan bermanfaat bagi manusia, syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Kecuali nomor 12 sekarang Mbak. Nomor 12 ya gimana? Mbak Kris E, arahnya ditentukan oleh seluruh masyarakat. Mbak Purwi juga sama. Mbak Keis B, meningkatkan kebutuhan manusia ya. Oke, untuk soal nomor 12, Mbak Keis bener lagi ya, yaitu meningkatkan kebutuhan manusia. Next, nomor 13, pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan A, B, C, D, atau E. Ayo jangan mau kalah sama Mbak Keis.
Mbak Kes, Mbak Purwi A. Seluruh masyarakat Indonesia. Oke Mbak Raffi, nggak apa-apa. Sekarang nomor 13. Mbak Ke sama Mbak Mbak Purwi jawabannya ayah. Yang lain nomor 13 jawabannya apa? Mbak Kris B. Mbak Rofi jawabannya double. Bingung. Oke, untuk 13. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia satunya, dan pembangunan yang benar adalah A ya, seluruh masyarakat Indonesia. Yang tadi menjawab A selamat, yang masih salah ayo lebih semangat lagi. Next, 14. Penduduk dalam jumlah besar apabila dibina secara efektif dan merupakan pembangunan untuk A, B, C, atau D nomor 14. Nggak usah, makasih. Mbak Rofi D. Mbak Kesha D. Yang lain? Nomor 14. Oke. A ya. Mbak KSD, yang lain A. Iya. Mbak KSD, Mbak Rofi A, dan yang lain A. Oke, kita lihat nomor 14. Penduduk dalam jumlah besar apabila dibina secara efektif dan merupakan pembangunan untuk D ya, meningkatkan tenaga kerja yang produktif. Jawabannya Mbak Kesha lagi yang benar. Ayo yang lain. Oke, sekarang nomor 15. Bila dalam kehidupan bermasyarakat
kita menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Hal ini sejalan dengan pengamalan sila saat pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Nomor 15. Oke. Mbak Mei, jawabannya D, nomor 15, yaitu sila keempat ya. Yang lain? Mbak Kesia B, sila kedua. Yang lain? Mbak Kris jawabannya D, keempat. Oke, yang lain? Ada dua jawaban beda ya. Oke, nomor 15, soal terakhir kita di PPKN pertemuan ini. Bila dalam kehidupan bermasyarakat kita menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain, hal ini sejalan dengan pengamalan sila yang ke dua ya, yang benar B. Mbak Keisha lagi nih yang benar kayaknya. Mbak Keisha ini banyak latihan nih kayaknya ya. Jawabannya hampir benar semua nih. Oke, untuk PPKN over, ya kan? Selesai. Selanjutnya di sini kita bahas mengenai lanjut soal kemarin ya, bahasa Indonesia. Bagi saya sering lihat soal ya. Oke, bagus ya. Kalau kelas istilahnya kelas 12 itu lebih baik lebih sering-sering berlatih soal ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai latihan bahasa Indonesia. Tadi sempat mati lampu di tempat saya, jadi buffering ya, masih loading ininya soalnya. Lama juga ya, sabar ya. Lama ya muternya ya. Kok nggak mau ya? Oh mau.
kemarin sampai nomor 7, ya kan? Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Ada paragraf. Ada yang mau membacakan paragrafnya? Kan kemarin kita udah bahas soal ini ujian nasional tahun 2008-2009. Udah kita bahas sampai nomor 7. Nah, untuk soal nomor 8 itu ada bacaan paragraf. Ada yang mau membacakan paragrafnya? Nomor 8, Mbak. Ini nomor 8 kan ada soal nih, ada paragraf nih. Yang pemerintah dapat saja melakukan deklarasi itu. Nah, itu ada yang mau membacakan? Oke, Mbak Purwi ya. Bismillah, kita coba. Halo. Halo, selamat malam, Miss. Malam, Mbak. Silakan dimulai. Pemerintah dapat saja melakukan deklarasi telah membebaskan anak dari biaya sekolah seperti SPP dan uang buku. Akan tetapi, uang pendaftaran belum masuk ke dalam komponen yang dibebaskan. Jika kita serius bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah seharusnya pemerintah melakukan intervensi. Maksudnya, siapapun yang mendaftar masuk SD dan SMP harus mampu. Caranya, kebutuhan sekolah termasuk komponen yang dijadikan pertimbangan dalam pendaftaran sekolah harus ditanggung pemerintah. Kalau tidak, pemerintah berkewajiban membantu orang tua yang tidak mampu mendaftarkan anaknya sekolah. Terima kasih, Miss. Oke, makasih, Mbak. Oke, untuk tadi bacaan paragraf nomor 8 sudah dibacakan sama Mbak Perwi. Makasih ya, Mbak. Nah, soalnya simpulan pendapat penulis pada cuplikan tajuk rencana tersebut adalah A, B, C, D, atau E? Kalau bahasa Indonesia kadang menjebak ya. Kelihatannya A, ternyata B, kelihatannya B, ternyata C. Harus jeli nih. Loh, Mbak Kesha nggak bisa lihat soalnya, Mbak. Kalau lokot dulu gimana, Mbak? Oh, bisa ya. Oke, nomor 8 jawabannya. Malah nggak suka bahasa Indonesia. Mbak orang mana, Mbak? Mbak Purwi jawabannya A. Yang lain?
Namanya juga bahasa Indonesia, Mbak. Pasti banyak ceritanya. Oke, ini jawab cuma baru Mbak Purwi nih. Yang lainnya gimana nih jawabannya untuk nomor 8? Malam juga Mbak Ratna. Layarnya putih. Coba lo kok Mbak. Mungkin karena jaringan sinyal. Oke, saya Mbak Purwi. Mana nih jawabannya? Mbak Purwi A tadi menjawabnya. Kalau yang lain? Halo. Mbak Raffi, Mbak Uli, Mbak Kris, Mbak Kesh. Nomor 8 apa nih? Boleh Mbak. Gimana Mbak Retno, udah kelihatan layarnya belum? Oke, saya masih menunggu jawaban dari teman-teman. Selain Mbak Purwi, Mbak Purwi tadi menjawab aduh, menjawab ya. Oke, soalnya nomor 8 Mbak. Ayo, gimana nomor 8? Udah, give up, nggak ada yang mau menjawab lagi. Oke, Mbak Ratna jawab E. Untuk nomor 8 Mbak Raffi A ya. Untuk nomor 8 jawaban yang betul di atas pertanyaan simpulan pendapatan penulis pada cuplikan tajuk rencana tersebut adalah E. Pemerintah berkewajiban membantu orang tua yang tidak mampu. Mbak Ratna yang tepat ya jawabannya. Ayo yang lain, semangat semangat.
Untuk soal nomor 9. Ini di sini ada grafik. Ini grafiknya buat menjawab soal nomor 9 dan 10 ya. Ada grafik mengenai jumlah balita gizi buruk di Yogyakarta. Yang di blok hitam itu kota, yang abu-abu itu DIY ya. Soal untuk nomor 9, pernyataan yang sesuai dengan isi grafik tersebut adalah nomor 9. Nomor 9 gimana? Hati-hati ya. Salam sukses ya. Oke, nomor 9. Mbak Kesya E, Mbak Purwi B. Ya. Mbak Kes E, Mbak Purwi B. Ya sayang, hati-hati ya. Sukses ya. Oke, yang lain jawabannya saya masih menunggu. Ada 2 jawaban yang berbeda. Mbak Purwi B, Mbak Kesya E. Mbak Ratna E. Nomor 9, pernyataannya sesuai dengan isi grafik tersebut adalah yang benar Mbak Ratna ya. Yaitu jumlah balita penderita gizi buruk di kota Yogyakarta sejak tahun 2003 hingga 2004 menurun. Oke, yang lainnya ayo semangat. Untuk soal nomor 10, simpulan grafik dari grafik yang tadi itu apa? A, B, C, D atau E? Simpulan grafik tadi grafik mengenai gizi buruk di Yogyakarta ya. Mbak Kesya A. Mbak Ratna juga A.
Oke, yang lain? Oke, mana nih yang lain suaranya? Oke, kayaknya cuma Mbak Keisha sama Mbak Ratna nih yang menjawab ya. Nomor 10. Simpulannya yang bisa kita tarik itu adalah C ya. Balita gizi buruk di kota Yogyakarta meningkat dari tahun 2004 hingga 2006. Coba yang lain kurang tepat ya. Ada bacaan hikayat untuk soal nomor 11 sampai 13. Ada yang mau membacakan? Gimana? Ada yang mau membacakan hikayat? Mbak Puri lagi, gantian yang lain Mbak. Oke, Mbak Rofi ya. Oke, nanti Mbak Mei habis ini ya. Banyak bacaan kok kalau di bahasa Indonesia. Halo Mbak Rofi. Halo. Oke, silahkan Mbak. Yang ini Syahdan itu ya? Iya. Syahdan maka adalah raja di negeri itu telah kembali bersama Tuhan. Maka ia pun tiada beranak seorang jiwa pun. Maka segala menteri dan pemimpinan dan orang-orang besar dan orang-orang yang menjalankan. Siapa yang patut dijadikan raja dan menjadikan raja yang kembali ke nama Tuhan. Maka dalam antara menteri yang itu ada seorang menteri yang tua daripada tuan hamba sekalian itu. Maka ia katanya, adapun hamba itu tua daripada tuan hamba sekalian itu. Jikalau ada gerangan bicara mengapa sekata saudaraku ini tiada hendak tegak. Isiku tersebut menceritakan tentang saya kok kurang paham sama bahasa. Kayak Soalnya hikayat ya. Kalau hikayat bahasanya gak bahasa Melayu-Melayunan sih ya. Oke, tapi terima kasih ya sudah dibacakan Mbak Rofi. Oke, ini kalau hikayat karena dia sastra Melayu, ada bahasa Melayunya ya. Mungkin harus dibaca berkali-kali biar paham. Pada bingung ya. Aduh, kalau bingung gimana coba? Ini hikayat kita juga udah pernah dibahas dan disinggung ya.
cuma jenis soalnya aja ya bacaannya yang beda dari saya contohkan waktu kita bahas mengenai hikayat. Jadi Syahdan itu adalah seorang raja yang telah meninggal. Dia tidak memiliki siapa-siapa ya, gak punya anak. Terus seluruh menteri dan bawahannya, kemudian orang-orang yang istilahnya ikut berperan serta di kerajaan itu membicarakannya siapa sih yang pantas untuk menjadi raja selanjutnya gitu. Kurang lebih intinya kayak gitu ya. Jawabannya C, D, D. C itu tadi siapa? Mbak Rofi, Mbak Purwi D, Mbak Mei juga D. Intinya itu tadi ya udah saya jelaskan ya. Nomor 11 isi kutipannya itu adalah yang benar C ya. Mbak Ratna juga jawabnya C. Mbak Ratna sama Mbak siapa tadi? Mbak Rofi C. Isi kutipannya itu adalah seorang raja yang telah meninggal dan dia tidak memiliki anak. Ya kan? Sang raja dalam negeri itu telah kembali ke rahmatullah berarti itu mengungkapkan dia sudah meninggal. Maka ia pun tiada beranak seorang pun jua. Jadi dia tidak memiliki satu orang anak pun. Nah, itu inti ceritanya, isi ya. Lalu untuk soal nomor 12, nilai sosial yang terkandung dalam kutipan tersebut adalah yang benar semangat, yang belum benar lebih semangat lagi. Nomor 12. Mbak Keisha jawabannya B, nomor berapa tadi? 12. Yang lain? Mbak Ratna, Mbak Purwi C. Oke. Nilai sosialnya ditanyain nilai sosial ya. Nilai sosial itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat seperti nilai agama, budaya, sosial, dan moral yang selalu ada di dalam masyarakat.
Sehingga nilai moral yang terdapat pada kutipan itu adalah B. Memberi kesempatan berbicara kepada semua yang hadir dalam musyawarah. Mbak Mei jawabannya kurang tepat ya Mbak ya. Yang benar adalah B. Mbak Kesha benar lagi. Oke, untuk nomor 13. Amanah dari cerita dalam kutipan hikayat tadi yang dibacakan sama Mbak Rofi apa? Mbak Kesha C. Yang lain? Ada yang mau mencoba lagi menjawab? Mbak Purwide. Ayo, siapa lagi? Mbak Ratna A. Masih ada yang mau mencoba menjawab? Mbak Mei jawabannya A. Oke. Untuk nomor 13 mengenai amanat ya. Amanat itu sangat berkaitan dengan tema cerita. Itu maksudnya adalah pesan yang disampaikan oleh si penulis melalui karyanya, entah itu secara langsung maupun secara tersirat. Jadi kalau untuk nomor 13, amanah yang bisa kita petik itu adalah C ya, segala sesuatu harus diputuskan secara musyawarah mufakat. Mbak Kesha nih yang jawabannya C ya tadi ya. Ayo yang lainnya semangat lagi, jangan mau kalah sama Mbak Kesha. Ada kutipan cerpen untuk soal nomor 14 sampai 16. Mbak Mei jadi mau mencoba Mbak? Untuk membacakannya. Oke, bismillah ya. Iya, makanya kita coba, Mbak. Semoga bisa. Memutar terus ya, Mbak ya. Muter ya Mbak ya. Kayaknya Mbak Mei nggak bisa nih Mbak. Wah sayang sekali ya Mbak ya. Tempat saya muter terus sih Mbak. Bener nggak bisa Mbak. Kenapa ya? Yang lain selain Mbak Mei, karena ternyata Mbak Mei nggak bisa mikrofonnya. Ada yang mau membacakan kutipan cerpennya?
biar nggak ngantuk ya. Gimana nih? Ada yang mau membacakannya? Sabar ya Mbak Mei ya. Oke Mbak Raffi. Mbak Raffi lagi berarti ya. Halo Mbak Raffi. Iya, Miss, bisa dengar suara saya? Jelas banget Mbak. Oke, silakan dimulai Mbak. Agak, itu kan kutipan cerpen ya? Benar sekali. Agaknya yang modern yang memusingkan otak seorang guru desa seperti saya sudah sedemikian berakarnya di hari anak-anak muda kita. Dua, dan yang lebih menakutkan sudah mulai menjalar dan menyentuh anak desa, termasuk anak saya. Itu anak desa gitu, untuk anak desa, termasuk saya. Bahwa Pak Marjuki Rawahu, hari ini saya seorang pengangguran. Rasa kagetku berubah jadi takjub, bingung dan takut. Di depanku berdiri seorang makhluk modern mirip yang ada di sinetron televisi. Aku begitu ketakutan sampai tidak bisa mengatakan kata-kata pun. Ternyata suruh-suruh akan modernisasi mulai menjalar ke tempatku mengajar. Namanya hutan pinus di lereng gunung yang mengagari dusun kecil ini mau terbesit oleh keganasan budaya Betawi. Bahkan di depanku korban gaul sekolah mau menerkamku. Kata tidak, ikonlah datang dengan tampang baru. Rambutnya ikal panjang hitam indah lurus sebagai sapu jadi kena percikan tarik coklat. Ya ampun. Oke Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Yang endingnya nggak enak banget ya. Oke. Untuk soal nomor 14 sampai 16 ya tadi berdasarkan kutipan cerpen yang dibacakan sama Mbak Rofi, pembuktian watak tokoh aku yang pencemas dalam kutipan tersebut terdapat pada kalimat nih, gimana ya, ini bacaannya soalnya di atas. Pendeskripsian watak aku. Pembuktian watak tokoh aku yang pencemas itu dalam kutipan kalimat nomor berapa? A itu 128, B 146, C 267, D 469 atau E 4810. Bentar, tak tulisin Mbak.
Oke, A 128, B 146, C 267, D 469 atau E 4810. Pembuktian watak tokoh aku yang pencemas itu terdapat dalam kutipan A, B, C, D, E. Mbak Ratna D. Yang lain? Mbak Mei juga D. Ada jawaban yang lain? Mbak Mei D, Mbak Keisha B. Oke, untuk nomor 14 ya. Perwatakan itu adalah karakter atau sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku dalam cerita si tokoh ya. Tingkah laku tokoh dalam cerita. Dan untuk soal nomor 14, pembuktian watak tokoh aku yang pencemas itu yang benar jawabannya adalah D ya. 469. Mbak Keisha kurang tepat. Oke, selanjutnya nomor 16. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dalam kutipan cerpen tersebut adalah yang sudah benar tetap semangat, yang masih salah harus tambah semangat ya. Nomor 16, sudut pandangnya Mbak Keisha C. Yang lain nomor 15. 15. Oh, saya 16 ya. 15 ya. Ya udah nggak apa-apa, nomor 16 dulu yang ini ya, sudut pandang ya berarti ya. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dalam kutipan tersebut adalah, oke Mbak Rofi, A, B, C, D atau E nomor 16. Kalau Mbak Keisha tadi jawabnya C, orang pertama pelaku sampingan ya. Mbak Ratna A, orang pertama pelaku utama. Yang lain? Mbak Mei A juga. Oke, nomor 16. Sudut pandang itu kan ada dua. Kalau sudut pandang itu kan dibedakan menjadi dua pola utama. Itu adalah pola orang pertama yang menggunakan kata ganti aku dan orang ketiga yang menggunakan kata ganti dia.
Berarti nomor 16 itu jawabannya adalah A ya, orang pertama pelaku utama. Yang jawabannya A, selamat. Nomor 15 yang kelewatan tadi ya. Pendeskripsian watak aku berdasarkan kutipan cerpen tersebut melalui nomor 15 Mbak Ratna jawabannya D. Benar ya Mbak, nomor 15 ya itu ya Mbak ya. Oke, nomor 15 pendeskripsian watak aku. Selain Mbak Ratna, siapa lagi yang mau menjawab? Ini Mbak Ratna jawab soal nomor berapa ya tadi ya, yang D itu 16 ya. Oh 15. Oke, berarti 15 jawabannya Mbak Ratna D. Dialog antar tokoh bener ya. Kalau yang lain, pendeskripsian watak aku, jawabannya gimana nomor 15 selain Mbak Ratna? Mbak Kesha A. Udah ada 2 orang yang menjawab. Oke, Mbak Purwi E. Oke, nomor 15 kita lihat. Mbak Mei A. Pendeskripsian watak aku berdasarkan kutipan cerpen tersebut yaitu melalui, yang benar adalah E ya, uraian pengarang. Yang jawab tadi siapa coba? Mbak Kesha. Oke, Mbak Kesha kayaknya dari tadi menggempur terus ya. Mbak Purwi ding. Tumben Mbak Kesha salah ya. Mbak Purwi yang bener. Soal selanjutnya nomor 17. Ada 5 kutipan cerpen. Dan di situ ada sebuah pertanyaan. Kalimat pembuktian latar tempat di sebuah kantor terdapat dalam cerita pendek nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Nomor 17.
Mbak Mei 17A, yang lain? Mbak Kesia A. Mbak Ratna A. Oke, ini rata-rata jawabannya A ya, nomor 17. Latar cerita itu bisa mengenai waktu, ruang atau tempat, dan suasana ya. Kalau untuk soal nomor 17, latar tempatnya itu adalah bener ya, nomor 1. Sesaat kemudian Zemu sudah berdiri di hadapan meja manajer penjualan. Kompak semua nih jawabannya. Wah, ada cerpen panjang. Ada penggalan cerpen. Ada yang mau membacakan selain Mbak Rofi? Kalau Mbak Mei sayang sekali nggak bisa ya tadi ya Mbak ya. Kenapa ya? Apa settingan itunya Mbak? Settingan mikrofonnya mungkin Mbak. Pakai yang tuh high definition udah Mbak. Nggak, namanya juga bacaan Mbak. Kita coba ya. Mbak Keisha juga muter terus ya. Wah bener nih Mbak Keisha, alamatnya sama nih kayak Mbak Mei. Beneran gak bisa Mbak. Oke, ada yang lain? Kayak Mbak Purwi ya. Nah bisa nih. Halo Mbak. Halo Miss, Oke. saya Sarah Miss. Ya, dengar jelas banget. Silahkan Mbak. Oke. Ceritanya hari itu tanggal 10 November, sejak pagi hujan gerimis terus turun. Di bawah rintik-rintik hujan, Bapak memasang bendera. Kemudian dari teras rumah dipandanginya bendera yang mulai basah terkena air hujan. Rupanya Bapak tidak rela tiang benderanya basah. Oleh karena itu, kemudian dicabutnya tiang bendera yang terbuat dari bambu itu dan dipanggulnya menuju tempat yang teduh. Tak lama kemudian hujan reda, dipasangnya kembali tiang aman. Namun ketika beberapa jam kemudian hujan turun lagi, lantas diambilnya lagi tiang bendera itu dan di bawah tempat yang teduh.
Hal itu terjadi sampai beberapa kali. Tentu saja melihat ulah bapak seperti itu, Mas Toro, calon suami Mbak Nurul, tertawa. Dan hal itu membuat kakakku malu. Setelah makan siang, dengan suara keras kakakku bercerita. Ibu Pak Samsuri, Pak D Mas Toro, dia juga pejuang angkatan 45. Dulu katanya pernah berjuang bersama bapak, tapi orangnya sederhana ya Bu. Tak pernah menunjukkan kalau dirinya pernah pejuang, kalau dirinya mantan pejuang. Dia terus berbicara seperti penyiar radio yang tanpa meminta pendapat pendengarnya. Kami semua tahu untuk siapa cerita itu ditujukan dan bapak mengerti kalau kakakku tengah menyindirnya. Dengan kalem bapak menyaut, Samsuri itu tentara, tapi tidak pernah ikut perang. Tugasnya di bagian logistik. Jadi tahunya ya makanan saja. Bilang sama Toro, pacarmu itu, kalau Pak D-nya tentara yang takut sama bedil. Mendengar omongan bapak seperti itu, Mbak Nurul sangat tersinggung. Akibatnya dia tidak mau berbicara dengan bapak sampai beberapa hari. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih Mbak Purwi. Tadi penggalan cerpennya sudah disampaikan ya sama Mbak Purwi. Untuk soal nomor 18, konflik yang terdapat dalam cuplikan cerpen tersebut adalah Ayub konflik. Ditunggu apa jawaban nomor 18. Layarnya mau ke atas. Gini Mbak Purwide. Segini kurang nggak Mbak? Mbak siapa? Mbak Mei? Baru Mbak Purwi aja menjawab soal nomor 18, yaitu D. Saya menanti. Gimana? Mbak Purwi aja nih yang jawab nih. Mbak Keisha jawabannya A, nomor 18. Oke, kita selesaikan sampai soal nomor 20 ya. Nomor 18 apa? D sama A jawabannya
yang sudah menjawab ya. Oke, kayaknya cuma 2 orang aja nih ya untuk nomor 18 yang mau mencoba menjawab. Nomor 18 mengenai konflik ya. 18 itu yang benar adalah jawabannya D. Perasaan marah Mbak Nurul kepada Bapak. Nomor 18 ya. Untuk selanjutnya nomor 19, penyebab terjadinya konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah Oke, share nomor 19A. Yang lain? Ada yang mau mencoba menjawab? Mbak Purwi C, nomor 19. Oke, penyebab terjadinya konflik dalam kutipan cerpen tersebut Mbak Ratna jawabannya A ya. Nomor 19, penyebabnya adalah yang benar C. Mbak Mei juga jawabnya C. Benar ya Mbak. Bapak mengejek Pak Samsuri, Pak D pacar Mbak Nurul. Nomor 19, yang benar C ya. Terakhir, nomor 20, peristiwa yang terjadi akibat konflik adalah nomor 20 Mbak Purwi E. Yang lain? Nomor 20 Mbak Purwi itu nih yang jawab nih. Mbak Mei jawabannya juga E. Oke, Mbak Ratna E. Kompak ya ini ya, nomor 20 jawabannya E semua. Dan ternyata memang benar ya, jawabannya adalah itu yang benar. Peristiwa yang terjadi akibat konflik itu adalah E. Mbak Nurul tidak mau berbicara dengan Bapak selama beberapa hari. Oke. Soal bahasa Indonesianya kita sampai soal nomor 20 dulu. Sebelum saya akhiri, saya masih mau mengingatkan tugasnya yang membaca pidato tolong segera dikumpulkan ya, soalnya banyak banget yang belum mengumpulkan. Kalau tugas PPKN rata-rata udah pada ngumpulin. Tugas bahasa Indonesia yang bikin pidatonya itu loh, yang ngelolor ya istilahnya ya. Jadi nanti biar nggak numpuk kalau seandainya pas UAS. Ada Mbak, ada recordnya kok.
Yang pertemuan kemarin udah saya share ya. Saya nggak bosan-bosannya buat ngingetin jangan lupa tugasnya bahasa Indonesia terutama ya. Kalau seandainya ada yang memang butuh dikonfirm tolong bilang langsung ke saya. Jadi kalau mau ngetak biar gampang ya. Iya mbak, kayaknya udah lama banget saya nggak ngelihat list namanya Mbak Purwi ya. Ayo Mbak Mei, silahkan dikumpulkan. Mbak Purwi kalau seandainya ketinggalan untuk soal UTS sama tugas, entah itu bahasa Indonesia atau PPKN, silahkan tanya ke ketua kelasnya. Ini masih Mbak Rofi ya. Nanti koordinasi ke teman-teman aja yang belum untuk soalnya ya. Soalnya mana mbak, kalau seandainya nilainya sampai kosong ya nggak apa-apa mbak, yang penting apa sih namanya, kan ada recordnya, jadi di waktu waktu jagain kakek bisa lah ya sambil dipelajari, jadi nanti kalau ada UTS UAS gitu nggak ketinggalan. Saya salut kok sama teman-teman semua, masih semangat belajarnya masih tinggi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri kelas malam ini? Enggak ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan saya masih menunggu, kalau nggak ada saya akhiri aja gitu. Nggak ada? Oke lah kalau gitu. Jawaban UTS. Iya mbak, jawaban UTS-nya saya tunggu ya. Yang belum mengumpulkan, bentar, Mbak Ratna Suliani itu kayaknya udah masuk apa ya, ngirimnya di email ya mbak? Udah mbak, jawaban UTS bahasa Indonesia kan udah saya terima. Yang belum mengumpulkan jawaban UTS bahasa Indonesia dan PPKN, terus sama tugas bahasa Indonesia dan PPKN, terutama bahasa Indonesia nih ya, yang banyak banget belum ngumpulin, saya tunggu ya. Kalau bisa sebelum UAS gitu udah dikumpulin semua. Nggak apa-apa Mbak Ratna, saya malah seneng kayak gitu. Kalau bisa sebelum UAS sudah harus selesai ya, jadi nggak ketumpuk gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau cukup kita akhiri aja kelas malam ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.